Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Donald Muhammad Erich, akan menyampaikan kultum yang bertema keutamaan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, proses turunnya Al-Quran terjadi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit pertama yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan secara lengkap dari awal sampai akhir. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah di langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, dia pertama kali menurunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Yang terjadi pada malam 17 Ramadan, dan kemudian pada malam itu diperingati oleh umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Keutamaan Lailatul Qadar yang kedua adalah malam yang penuh kemuliaan. Kemuliaan itu disebabkan karena semalaman melakukan ibadah, maka nilai dan pahalanya setara 1000 bulan beribadah. Malam ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kelemahan seperti pendeknya umur sekaligus nilai ibadah di sisi Allah. Keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah
bahwa saat malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi kepada para hambanya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Contohnya saja seperti Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi pada hambanya, seperti siapa yang akan sakit, siapa yang akan sehat, siapa yang dilimpahkan rezekinya, siapa yang dimiskinkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Keutamaan Lailatul Qadar yang keempat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika tiba malam Lailatul Qadar, maka turunlah para serombongan malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam, lalu mendoakan dan memberi salam pada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Lalu, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Entah itu malam pertama, malam ke-9, atau malam-malam lainnya. Akan tetapi, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Imam Syafi'i juga berpendapat, lalu dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Fath Al-Wahhab, bahwa kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan atau malam 23 Ramadan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam, kemungkinan besar ya, pada malam 27 Ramadan. Lalu kenapa sih malam Lailatul Qadar itu keberadaannya dirahasiakan? Syekh Nizamuddin An-Nasibasuri dalam tafsir Ghairibul Quran wa Ghaibul Furqan menyampaikan bahwa disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu di antara malam-malam Ramadan seperti disembunyikannya hari kiamat dan kematian. Hal ini disebabkan supaya manusia lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak bermalas-malasan, tidak lesu, dan tidak lalai. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan tepatnya. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan malam yang istimewa ini. Semoga Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun berikutnya kita diberi malam utama yang lebih utama dari 1000 bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.